Jadi sekarang kita ada yang namanya intelligent role-based agents. Jadi untuk masing-masing fungsi perusahaan kita ada agent yang akan berfungsi sebagai body gitu ya, bagi masing-masing planner untuk membantu proses planningnya dia. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita akan bersama-sama mendengarkan pemimpin lainnya yang akan membagikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Tentunya saat ini kami akan mengundang Regional Vice President Anaplan Indonesia, Ibu Astri Anindita, yang akan membagikan tentunya bertemakan Empowering Enterprise Planning Powered by Anaplan AI. Juga hadir bersama dengan Ibu Astri Anindita, yaitu Ibu Sandra Agustina, Solution Consultant Anaplan Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan masih pada semangat ya, memang udah agak-agak jam kritis, masih bisa tetap bisa fokus dalam beberapa menit ke depan. Sekali lagi perkenalkan, saya Astri, saya dari Anaplan Indonesia. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Metro Data, Pak Susanto, Pak Syafril, Ibu Ira, Ibu Titi, Pak Alex, dan semua tim Metro Data yang sudah selalu mensupport Anaplan. Metro Data adalah salah satu partner Anaplan yang terbaik dan terlama di Indonesia. Gitu ya. Sebetulnya Anaplan itu udah berpartisipasi di acara MSD itu kalau nggak salah udah 3 kali gitu. Tapi ini adalah kali pertama saya mewakili Anaplan karena saya masih relatifly muka baru di Anaplan gitu, dan senang sekali dan saya akan berbagi mengenai bagaimana Anaplan bisa membantu enterprise untuk mengambil keputusan dengan baik melalui AI gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan mungkin presentasi-presentasi sebelumnya, itu kita bicara lebih kepada aplikasinya terhadap perusahaan dalam melakukan enterprise planning. Gitu. Nah, mungkin saya tarik mundur sedikit gitu ya, sebelum kita langsung jump into AI, saya mau cerita sedikit mengenai what does Anaplan do gitu ya. Nah, saya punya sedikit klip. Ada yang tahu ini film apa mungkin? Ini itu ya, Avengers ya, yang terakhir, yang mana mereka harus mengalahkan Thanos gitu. Jadi di sesi di klip ini nanti kita lihat bagaimana si Dr. Strange bisa look into the future dan melihat ada banyak probabilitas yang dapat terjadi gitu. Saya play aja gitu ya. Nah, he's looking into the future. Lagi coba lihat nih, apa aja sih yang menjadi kemungkinan outcome dari battle dengan Thanos nanti. Jadi dia bilang ada berapa ya gitu ya sebetulnya kemungkinan yang dapat terjadi. Oh, ternyata ada 14 juta kemungkinan yang bisa terjadi. Terus ditanya sama si Iron Man gitu, ada berapa kemungkinan kita bisa menang? Ternyata cuma 1 gitu. Nah, gimana sih sebetulnya hubungan antara ini dengan bisnis gitu ya? Bapak dan Ibu sekalian, para pemimpin perusahaan tentunya dalam keseharian harus mengambil banyak decision, melakukan banyak action, misalnya menetapkan harga, deciding whether you want to go into a certain market atau enggak, atau merubah proses supply chain gitu. Itu semua adalah decision yang akan berdampak pada a million possibilities yang dapat terjadi pada perusahaan Bapak dan Ibu gitu. Nah, unfortunately Bapak dan Ibu nggak punya your own personal Dr. Strange to look into the future for you gitu ya. Tapi berarti Bapak dan Ibu harus memanfaatkan informasi atau data yang Bapak Ibu miliki di perusahaan. Sayangnya untuk banyak perusahaan ngumpulin data itu juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi data tersebar di antara banyak sistem-sistem, dan ketika data itu sudah terkumpul, proses kolaborasi antar divisi atau bagian di dalam perusahaan juga masih bersifat manual kebanyakan. Jadi tektokan lewat email, lewat Excel. Akibatnya apa? Ketika skenario yang planning yang dilakukan itu sudah jadi, apa yang terjadi di market itu sudah berubah lagi. Jadi udah basi gitu ya informasinya.
Nah, this is where Anaplan comes in, gitu. Jadi Anaplan kita adalah sebuah platform cloud native yang mengubah data Bapak Ibu menjadi sebuah actionable insight untuk memungkinkan real time decision making. Gitu. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah memiliki data di dalam sistem-sistem transaksional Bapak Ibu, misalnya di ERP, di CRM, atau sekarang juga ada informasi dari IoT atau mungkin dari social media gitu ya. Nah itu bisa diintegrasikan dengan mudah, dengan cepat ke dalam Anaplan, di mana di Anaplan kita akan menyimpan, mentransformasi data, visualize data, kemudian dari engine Anaplan kita bisa melakukan simulasi skenario yang tadi, the different million possibilities yang bisa terjadi. Kemudian kita akan bisa menggunakan Anaplan Analytics yang sudah diperkaya juga dengan AI untuk bisa menganalisa skenario-skenario tersebut. Dan pada akhirnya memberikan hasil yang berupa rekomendasi gitu ya. Sebetulnya yang mana action apa yang paling bagus bagi perusahaan untuk bisa align dengan strategis objektif strategis perusahaan. Itu. Anaplan juga berupa platform yang dapat digunakan oleh tim dari berbagai divisi atau bagian untuk sama-sama bekerja sama melakukan proses simulation dan analisis ini. Nah, siapa aja sih sebetulnya customer-nya Anaplan? Mungkin tadi ada beberapa previous speakers juga jadi sebetulnya udah jadi customer-nya Anaplan gitu ya. Kita punya banyak use cases di mana Anaplan digunakan oleh para logo-logo yang ada di sini. Yang paling umum tentunya ada revenue dan OPEX planning. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan termnya RKAP gitu ya. Kemudian ada long range planning atau RJPP. Kemudian kita sudah masuk juga ke area supply chain, di mana kita bisa melakukan supply and demand planning, S&OP planning, dan lain sebagainya. Saya mau cerita sedikit tentang one of our customer yang pasti namanya very synonym dengan AI, gitu ya, NVIDIA. NVIDIA kita tahu grow-nya sangat luar biasa sekali, terutama dengan all the hype in AI. Jadi mereka secara revenue itu grow 550%. Tapi mereka menggunakan Anaplan dalam proses planningnya sehingga dari sisi tim yang melakukan demand planningnya NVIDIA itu nggak harus grow linear dengan grow revenue-nya itu. Tetapi grow-nya cukup 20% aja. Dan mereka bisa melakukan proses demand segmentation 97% lebih cepat dengan menggunakan Anaplan melalui intelligent predictive dari Anaplan. Nah di Indonesia sendiri kami juga banyak dipakai oleh companies baik BUMN maupun swasta across different vertical, ada yang manufacturing, ada retail, ada energi dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya sampaikan, kita per bulan lalu sudah ada data center di Indonesia gitu ya. Salah satu dari hyperscaler yang tadi udah present di depan. Gitu. Jadi we are very happy kita bisa mensupport para customer kami untuk bisa comply dengan kebutuhan regulasi terkait data residensi dan data sovereignty. Nah, sebagai perusahaan teknologi, Anaplan tentunya melakukan a lot of investment untuk bisa bertransformasi mensupport kebutuhan dari para customer kami. Gitu. Jadi kalau kita bicara planning, mungkin 10 tahun yang lalu proses planning itu hanya dilakukan 1 kali dalam setahun gitu ya. Habis itu bikin budget kelar gitu. Tapi sekarang proses planning itu sudah sangat evolve gitu. Tentunya karena adanya dinamika market dan perubahan situasi yang sangat cepat gitu di luar. Jadi customer kita sudah mulai melakukan rolling forecast, planning nggak lagi setahun sekali, bisa juga seminggu sekali gitu kan. Lalu ada driver based planning dan lain sebagainya. Jadi Anaplan pun terus melakukan investasi, mengembangkan produk kami menjadi apa yang kami sebut dengan Anaplan 2.0. Nah, apa aja yang ada di Anaplan 2.0 ini? Kita ada dari sisi platformnya sendiri, ada data orchestration yang mempermudah ingestion data dari sumber data yang di luar Anaplan itu tadi ke dalam Anaplan.
Kemudian kita juga ada calculation engine kita yang terbaru, yang lebih efisien, lebih cepat gitu. Lalu kita juga punya out of the box models yang sudah disesuaikan dengan different business function di dalam perusahaan. Misalnya supply chain application, merchandise financial planning application, integrated business planning application, dan pastinya kita juga menggunakan AI gitu. Nah, sebetulnya kalau kita coba track back gitu ya, bagaimana sih AI itu mentransformasi business planning dan forecasting? Sebetulnya impact-nya itu ada di dalam 3 hal. Yang pertama tentunya dari sisi banyaknya variabel yang bisa dianalisa gitu ya. Dengan adanya AI kita bisa build model yang jauh lebih highly dimensional, bisa lebih deep dari sisi hierarkinya. Dan kemudian kita bisa menghasilkan probabilistic decision. Jadi nggak lagi pertanyaannya yes or no, tapi ada, oh kamu punya 50% chance untuk outcome yang A, 30% outcome B, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, walaupun variabelnya sangat banyak, proses perhitungannya semakin kompleks, dengan AI tentunya real time responses akan tetap possible. Nah di Anaplan sendiri, AI itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena kita dari tahun 2019 sampai 2025 sebetulnya sudah pakai AI gitu. Dari model-model yang sudah live di customer ada 1,5 juta model, itu sudah menggunakan AI tapi yang predictive AI. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah tahu Anaplan pernah dengar kita ada Anaplan Plan IQ, Anaplan Forecaster, Anaplan Optimizer gitu ya. Itu adalah feature-feature Anaplan yang menggunakan teknologi predictive AI. Kita juga ada terus mengembangkan di sisi ini, kita bisa memasukkan banyak machine learning dari luar ke dalam Anaplan melalui Anaplan ML APIs. Nah kemudian ketika udah mulai masuk ke teknologi generatif AI gitu ya, kita juga mengadopsi ini ke dalam Anaplan melalui Anaplan Co-Planner, di mana Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada Anaplan Co-Planner mengenai insight-insight yang didapatkan dari Anaplan dengan natural language gitu. Nah fase ketiga kita juga terus evolve gitu ya. Jadi sekarang kita ada yang namanya intelligent role-based agents. Jadi untuk masing-masing fungsi perusahaan kita ada agent yang akan berfungsi sebagai body gitu ya, bagi masing-masing planner untuk membantu proses planningnya dia. Baik di sisi finance, supply chain, sales, ataupun di workforce planning. Dan yang paling menarik di sini nanti saya mau tunjukkan videonya adalah di bagian co-modeler. Mungkin ini akan banyak dipakai oleh rekan-rekan bisnis atau IT, di mana kita bisa menggunakan intelligent role-based agent ini untuk membangun model, optimize model, dan mengextend model. Nah, tadi di fase selanjutnya yang kita expect akan ada di akhir tahun ini adalah autonomous agent gitu. Jadi kan mungkin tadi pagi Pak Santo sempat jelaskan kalau autonomous agent itu lebih canggih lagi gitu ya. Kalau yang kita Co-Planner itu kan modelnya tanya jawab gitu. Kita tanya dia kasih jawaban. Kalau yang si autonomous agent dia akan bisa secara proaktif, secara mandiri melakukan analisa dari sisi data. Ada apa aja, ada anomali apa yang terjadi. Kemudian dia bisa langsung memberikan rekomendasi what are the steps yang perlu dilakukan untuk menangani anomali ini gitu ya. Atau kita bisa juga langsung jadikan itu sebagai workflow yang tinggal di-approve. Nah cukup banyak sebetulnya feature Anaplan yang di area autonomous agent ini. Nanti kita mau tunjukkan juga video workflow agent. Nah kemudian di terakhir yang kita expect di tahun depan kita akan ada Anaplan Agent Studio. Di mana user, baik business user atau IT bisa membangun agent sendiri gitu ya. Karena kan yang kita provide itu adalah yang memang best practice, certain functions gitu. Mungkin Bapak dan Ibu punya specific needs tertentu, nah itu bisa dibangun melalui Anaplan Agent Studio. Nah saya mau panggil rekan saya, Sandra Agustina, Solution Consultant dari Anaplan, untuk bisa nunjukin video dari beberapa contoh feature Anaplan yang sudah memanfaatkan AI.
Oke. Jadi dari co-modeler ini adalah autonomous agent yang kita bisa pakai untuk recommend, guide, dan juga optimize dan auto build model gitu ya. Jadi model Anaplan salah satu komponen paling penting. Step pertama build the plan. Di sini kita bisa memberikan prompt instruction. Contoh di sini kita use case-nya kita mau coba buat simple 3 statement financial model gitu ya. Mulai dari income statement, balance sheet dan juga cash flow. Di sini dia akan tunjukkan step by step. Yaitu mulai dari pertama kita harus punya master datanya, kemudian kita harus punya input template-nya untuk kita feeding data trial balance gitu ya dari ERP, kemudian nanti lanjut lagi untuk engine kalkulasinya, tapi ini juga dia memberikan rekomendasi ada interdependency gitu ya, jadi kita harus pastikan punya dulu master datanya sebelum kita mulai punya model income statement sampai ke balance sheet dan juga cash flow-nya. Nah yang kedua adalah implementation plan. Di sini kita juga biasanya kita kalau mau eksekusi kita harus punya step by step milestone-nya ya. Nah di sini dia akan berikan gimana milestone-nya, mulai dari yang pertama dia akan berikan rekomendasi foundation phase gitu ya. Kita harus punya master datanya dulu nih sebelum masuk ke kalkulasi, kemudian pembentukan reporting dan juga pembentukan testing kayak gitu ya. Nah ini semua milestone dia akan berikan. Kemudian nanti dari sini kita jadi bisa tahu untuk kita mau eksekusinya seperti apa gitu ya. Nah kemudian nanti setelah dia berikan rekomendasi ini dia juga akan beritahu kira-kira perlu waktu berapa lama, resources yang diperlukan kira-kira siapa aja gitu role-nya ya. Nah yang ketiga kita akan build the model. Nah kita akan jalankan milestone yang pertama gitu ya. Jadi kita gimana cara jalankan foundation phase, ini contoh tampilan UI Anaplan mulai dari kosong. Jadi dia akan coba jalankan pertama kita harus bikin dulu dari chart of account-nya gitu ya. Mulai dari parent-nya kemudian turun ke account lebih detail. Line item detail dari si reportingnya. Nah dari sini nanti kita akan bisa lihat tampilan dari Anaplan-nya yang pertama masih kosong, setelah kita refresh kita punya strukturnya. Jadi kita mulai punya revenue turunan ke bawah itu anaknya apa aja, item-item reportingnya gitu ya. Ini semua dijalankan dengan menggunakan REST API. Jadi dari co-modeler dia akan panggil REST API Anaplan, dieksekusi sedikit demi sedikit sesuai dengan step yang kita jalankan gitu ya. Tadi kita udah punya masa datanya, modelnya akan kelihatan seperti ini. Dan dia juga akan tunjukkan gak cuma dari masa data tapi juga modul-modul yang kita punya dari input, kalkulasi sampai ke output reporting. Jadi ini kebayang buat Bapak Ibu bisa dipakai untuk use case misalnya scenario planning. Misalnya kita mau punya skenario planning sekarang baru finance, kita mau masuk ke operation, kita bisa menggunakan co-modeler sehingga kita bisa build model dengan cepat gitu ya untuk memampukan driver decision making lebih cepat. Nah ini yang pertama. Yang kedua kita akan masuk ke yang workflow agent. Nah dari workflow agent ini kita akan Nah dari workflow agent ini kita akan punya banyak cara untuk bisa eksekusi pembentukan workflow. Yang pertama kita bisa upload diagram, misalnya kita udah punya diagramnya, begitu kita upload dia akan langsung nge-generate workflow-nya buat kita. Itu nih cara yang pertama. Nah yang kedua misalnya kita mau coret-coret di whiteboard gitu ya, kira-kira mau bikin workflow-nya seperti apa, kemudian kita capture dan kita bisa upload. Jadi cara yang kedua kita bisa upload, otomatis dia akan langsung ngebaca dengan teknologi OCR gitu ya. Kemudian dia akan langsung ngebentukin workflow-nya sesuai dari sketch yang kita upload. Ini cara yang kedua. Nah kemudian nanti cara yang ketiga kita juga bisa prompt. Jadi kita bisa kasih instruksi, kita mau workflow-nya seperti apa. Kalau udah approve mau seperti apa next step-nya, kemudian kalau rejected kira-kira next step-nya seperti apa. Ini cara yang ketiga, dia akan langsung otomatis akan ngebentuk workflow sesuai yang kita berikan instruksinya gitu ya. Nah kemudian yang keempat kita juga bisa pakai memanggil semua list aplikasi UX yang kita udah punya, kita bisa pilih, kemudian kita generate, otomatis dia akan nge-generate workflow step by step sesuai dengan yang tadi kita pilih tampilan UX apps-nya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya kita mau lihat nih utilisasinya seperti apa, penggunaannya berapa lama, apa yang bisa kita optimize. Jadi kalau lihat di sini ini memberitahu monitoring workflow yang kita udah jalankan. Ini makan waktu berapa lama, kemudian apa yang kita bisa optimize. Contoh di sini ada high 3 gitu ya. Dari sini kita bisa lihat yang bisa kita improve, contoh satu kotak warna merah itu dia makan waktu cukup lama. Jadi kita harus nambah approver supaya
bisa kita lebih potong lagi waktu workflow-nya. Jadi dengan AI Build Accelerator ini kita bisa bangun workflow dengan cepat dengan berbagai cara ya. Tapi nggak hanya itu, dia juga bisa monitor progress dan juga bisa track dari bottleneck dan bisa suggest improvement kayak tadi ya. Sebaiknya ditambahin approvernya. Nah, intelligent workflow ini yang akan coming soon. Jadi stay tune. Nah, saya handover kembali ke Bu Astri. Oke, thank you Sandra. Nah, mungkin sebagai penutup gitu ya, saya mau sharing apa sih key takeaways terkait Anaplan Intelligence. Yang pertama, Anaplan itu sudah menggunakan AI sejak lama gitu. Jadi we don't experience, kita bukan eksperimental tapi kita udah experience. Tadi seperti saya sampaikan udah ada 1,5 juta customer model itu sudah menggunakan AI gitu. Yang kedua dari sisi platform kita tuh memang sangat dirancang untuk bisa running AI gitu yang scalable. Jadi kita ada tadi engine kita yang baru, data orchestration technology, dan yang terakhir AI kita itu memang didesain untuk bisa mensupport berbagai fungsi bisnis di dalam perusahaan. Jadi kita benar-benar meng-connect organizational silos dan memang user friendly, even orang yang memang bukan ngerti data gitu bisa menggunakan Anaplan AI. Gitu. Nah kita akan ada juga sesi di breakout nanti ya jam 2, jam 4 akan dibawakan juga oleh Sandra. Mungkin tadi kita videonya cukup singkat tapi nanti di sesi breakout akan ada lebih banyak demo, lebih banyak mungkin kita bisa lebih berinteraksi juga. Please come by to Anaplan session. Demikian presentasi saya, terima kasih.